Chapter 24. Kini adalah hari ke-8 sejak aku mengalami kecelakaan di tengah gurun itu, dan aku telah mendengar kisah tentang si saudagar saat aku menghirup tetes terakhir persediaan air. "Ah," kataku pada si pangeran kecil, "kenangan-kenanganmu ini sangat memikat hati. Tapi ya, aku belum berhasil memperbaiki pesawatku. Aku tak punya apapun lagi untuk diminum. Dan aku pun akan sangat bahagia jika bisa berjalan santai menuju air mata yang segar." "Temanku si rubah," kata si pangeran kecil kepadaku. "Teman kecilku yang baik, ini bukan lagi soal yang ada hubungannya dengan rubah." "Kenapa tidak? Karena aku nyaris mati kehausan." Ia tidak paham logikaku, dan ia berkata, "Punya seorang teman itu bagus, bahkan meski kau hampir mati. Aku misalnya, sangat gembira punya teman seekor rubah. Ia tak bisa memikirkan bahaya," kataku pada diri sendiri. "Ia tak pernah merasa lapar ataupun haus. Apa yang ia butuhkan hanyalah sinar matahari." Tapi ia terus menatapku dan menirukan pikiranku. "Aku juga haus. Ayo kita mencari sumur." Aku membuat isyarat dengan gerak tubuh bahwa aku lelah. Mencari sumur di tengah gurun adalah ide tak masuk akal. Meski begitu, kami mulai berjalan. Ketika kami telah berjalan susah payah selama beberapa jam dalam hening, kegelapan pun turun, dan bintang-bintang mulai bermunculan. Kehausan membuatku agak demam, dan aku seolah menatap bintang dari alam mimpi. Kata-kata terakhir si pangeran kecil mengalir kembali ke dalam benakku. "Jadi kau haus juga?" tanyaku. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya bilang padaku, "Air mungkin berguna juga buat hati." Aku tak paham dengan jawabannya ini, tapi aku diam saja. Aku tahu benar bahwa mustahil bertanya padanya terlalu menyelidik. Ia kelelahan. Ia duduk. Aku duduk di sampingnya. Dan setelah hening sesaat, ia bicara lagi. "Bintang-bintang indah karena setangkai bunga yang tak bisa kita lihat." Aku menyahut, "Ya, tentu saja." Dan tanpa berkata apapun lagi, aku menatap hamparan pasir yang membentang di hadapan kami di bawah sinar rembulan. "Gurun pasir ini indah," si pangeran menambahkan. Dan itu benar. Aku selalu mencintai gurun pasir. Kami duduk di sebuah gundukan pasir gurun, tak melihat apapun, tak mendengar apapun. Namun, sesuatu seolah berkilau dalam keheningan. "Apa yang membuat gurun itu indah," kata si pangeran kecil, "adalah bahwa di suatu tempat ia menyembunyikan sebuah sumur." Aku terkejut oleh pemahaman mendadak yang secara misterius dipancarkan oleh gurun pasir ini. Ketika aku masih bocah, aku tinggal di sebuah rumah tua. Dan sebuah legenda tersiar bahwa di rumah itu ada harta terpendam. Tentu tak seorang pun tahu cara menemukannya. Mungkin tak pernah ada yang berusaha mencari. Tapi legenda ini membuat rumah itu menjadi menarik. Rumahku menyembunyikan suatu rahasia jauh di dalam hatinya. "Iya," kataku pada si pangeran kecil. "Rumah, bintang-bintang, gurun pasir. Apa yang memberi mereka keindahan adalah sesuatu yang tak terlihat." "Aku gembira," katanya, "bahwa kau sepakat dengan si rubah." Ketika si pangeran kecil jatuh tertidur, aku membopongnya dan meneruskan perjalanan sekali lagi. Aku merasa sangat tersentuh dan tergerak. Bagiku, seolah aku sedang membawa harta yang sangat rapuh. Tampaknya bagiku bahkan tak ada yang lebih rapuh di bumi ini ketimbang dia. Di bawah sinar purnama, aku menatap keningnya yang pucat, matanya yang terpejam,
rambut yang berayun kena angin. Dan aku berkata pada diri sendiri, apa yang kulihat di sini tak lain hanyalah semata raga. Hal yang paling penting tidaklah terlihat. Ketika bibirnya sedikit terbuka dengan senyuman setengah curiga, ku katakan pada diri sendiri kembali, apa yang begitu dalam menggerakkanku tentang pangeran kecil yang sedang tertidur ini adalah kesetiaannya pada setangkai bunga. Citraan sekuntum mawar yang menyinari seluruh dirinya bagaikan nyala sebuah lampu, bahkan ketika ia tidur. Dan aku merasa ia masih lebih ringkih lagi. Aku merasa perlu melindunginya, seolah ia sendiri adalah nyala api yang padam karena embusan angin pelan. Dan karena aku terus berjalan, akhirnya kutemukan sebuah sumur saat fajar menyingsing.